Coba deh Anda bayangkan, gimana jadinya kalau ada sebuah toko yang bisa beroperasi sendiri secara sempurna 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Berperan layaknya manajer tak kasat mata yang ngurusin semuanya, mulai dari melacak stok di gudang sampai menangani keluhan pelanggan di tengah malam. Terdengar seperti di film-film fiksi ilmiah kan? Tapi faktanya ini adalah realitas yang udah terjadi hari ini. Halo semuanya dan selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal mengupas tuntas gimana kecerdasan buatan atau AI udah bukan lagi sekedar jargon masa depan, melainkan mesin utama penggerak industri retail modern. Untuk ulasan kali ini, kita udah siapin peta jalan yang sangat terstruktur. Kita bakal mulai dari revolusi AI sektor retail, kemudian masuk ke optimalisasi pengalaman belanja, solusi tantangan operasional, memahami risiko dan hambatannya, dan terakhir, kita bakal bedah tuntas sebuah studi kasus lokal yang sangat menarik dari toko mikro Batam. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, revolusi AI sektor retail. Mari kita pahami dulu seberapa masif sebenarnya skala transformasi global ini. Saat ini, mengadopsi AI di dunia retail itu udah bukan sekedar eksperimen buat pamer kecanggihan, tapi udah jadi kebutuhan bisnis yang sangat mendesak. Kenapa? Alasannya ada pada angka raksasa ini, 112,1 miliar dolar. Ini adalah musuh utama kita, yang di industri retail sering disebut sebagai penyusutan retail atau retail shrinkage. Coba bayangkan, di tahun 2022 aja, para retail di Amerika Serikat kehilangan uang sebanyak itu murni karena pencurian, penipuan, atau produk yang tiba-tiba hilang. Kebocoran sebesar ini pastinya memaksa para pelaku industri untuk segera putar otak dan mencari solusi cerdas. Nah, disinilah pahlawan kita beraksi, computer vision. Teknologi AI ini memungkinkan kamera untuk menjadi sangat cerdas. Ia bisa memantau aktivitas toko, mendeteksi objek, dan mencegah kehilangan produk secara real time. Jadi ini tuh beda banget sama kamera CCTV biasa yang cuma pasif merekam. Kamera berteknologi computer vision ini bertindak layaknya manajer keamanan tak kasat mata. Dia secara proaktif mendeteksi gerak-gerik mencurigakan di area kasir mandiri, mengidentifikasi produk yang sengaja nggak di-scan, dan langsung ngasih peringatan bahkan sebelum kerugian itu benar-benar terjadi. Luar biasa kan? Lanjut ke bagian kedua, optimalisasi pengalaman belanja pelanggan. Karena ternyata AI ini potensinya jauh lebih besar dari sekadar urusan transaksi kasir aja. Iya, AI itu nggak melulu soal nangkep pencuri atau mencegah kerugian. Menurut analisis dari Kledo, ada setidaknya 13 kasus penggunaan AI yang benar-benar krusial di dunia retail saat ini. Kita bicara soal otomatisasi hampir di semua aspek, mulai dari manajemen persediaan dan optimalisasi supply chain sampai ke fitur-fitur super canggih seperti pencarian visual, di mana pelanggan Anda cuma perlu motret suatu produk buat nemuin barangnya di katalog. Terus ada juga heat mapping untuk melihat rak mana yang paling sering dilirik pembeli sampai penyesuaian harga secara real time. Kesimpulannya jelas, semua interaksi dalam retail sekarang bisa dioptimalkan secara otomatis. Buat ngasih gambaran seberapa praktisnya teknologi ini buat pihak manajemen, posisikan diri Anda sebagai pemilik bisnis yang lagi pakai conversational AI dari HCI. Anda nggak perlu lagi buka software yang rumit. Anda tinggal ketik pesan santai kayak lagi chatting, tolong tampilin laporan kehadiran hari ini dong. Dan boom, AI bakal langsung menyajikan data akurat, departemen produk tingkat kehadirannya 93%, marketing 94%. Informasi yang tadinya butuh waktu berjam-jam untuk ditarik staf HR, sekarang bisa diakses secepat membalas pesan obrolan. Masuk ke bagian ketiga, mengatasi tantangan operasional toko. Ngomong-ngomong soal operasional, pernah nggak sih pelanggan Anda ngeluh karena antrian kasir yang panjang banget? Atau mereka pulang kecewa gara-gara barang yang dicarinya kehabisan? Kalau kita bandingkan, perbedaannya itu benar-benar ibarat bumi dan langit. Di operasional tradisional, staf masih harus ngecek stok secara manual, yang sering banget memicu antrian mengular, dan kekosongan barang bisa terjadi tiba-tiba tanpa prediksi. Bikin pusing kan? Sebaliknya, operasional berbasis AI menawarkan dunia yang jauh lebih mulus. Robot secara otomatis melakukan restocking begitu sistem sadar stok mulai menipis, sensor membaca pergerakan pengunjung buat mencegah kerumunan, dan AI memprediksi kapan sebuah produk bakal habis jauh sebelum hal itu benar-benar terjadi. Tapi tunggu dulu, kita masuk ke bagian keempat, memahami resiko dan hambatannya. Kita harus lihat secara objektif mengapa implementasi AI ini nggak selalu berjalan mulus di lapangan. Sebagai pemikir yang kritis, kita nggak boleh menutup mata terhadap tantangan nyata di lapangan. Laporan dari berbagai pihak, termasuk Intel dan Kledo, mengingatkan kita soal hambatan-hambatan ini. Pertama, ada resiko bias. AI belajar dari data masa lalu. Kalau data latihannya cacat, keputusan AI juga bakal melenceng.
Kedua, kualitas data. Ada istilah garbage in, garbage out. Data yang berantakan pasti menghasilkan eksekusi yang buruk. Ketiga, soal biaya. Jujur aja butuh investasi besar di awal untuk infrastruktur dan pelatihan staf. Dan yang terakhir, privasi. Mengelola data pelanggan itu bawa resiko keamanan yang tinggi. Jadi ya, butuh tata kelola yang ekstra matang untuk pakai teknologi ini. Dan sekarang kita sampai di bagian kelima sekaligus favorit saya. Studi kasus toko mikro Batam. Mari kita lihat gimana eksekusi AI yang canggih ini ternyata bisa diterapkan di skala lokal. Kenapa studi kasus lokal ini penting banget buat kita bahas? Karena ini adalah bukti mutlak kalau Anda tuh nggak harus jadi perusahaan raksasa Silicon Valley buat bisa mengimplementasikan AI. Toko komputer di Batam ini dulunya kewalahan banget melayani konsultasi pelanggan yang mau ngerakit PC, bikin waktu tunggu jadi super lama. Tapi sekarang, lewat antarmuka chatbot WhatsApp, begitu pelanggan mengetik, saya mau rakitan PC gaming budget 10 juta pakai AMD, sistemnya langsung secara otomatis dan instan membalas dengan rincian komponen yang pas beserta harganya, nggak ada lagi antrian konsultasi. Masalah pelanggan langsung tuntas di genggaman tangan. Mungkin Anda mikir, wah pasti susah banget ya bikin sistem kayak gitu. Ternyata rahasianya ada di metodologi waterfall yang sangat terstruktur dan gak butuh ilmu gaib. Mereka memulainya dari analisis kebutuhan lewat wawancara.